awal mula kehidupan Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell lahir pada 3 Maret 1847 dari ayah yang bernama Alexander Melville Bell dan ibu Eliza Grace Simon Bell di Edinburgh. Dia memiliki dua saudara laki-laki, Melvis James Bell dan Edward Charles Bell, yang meninggal karena penyakit TBC. Pada tahun 1865, keluarga Bell pindah ke London, Inggris. Dan pada tahun 1868, Alexander lulus ujian masuk di University College London. Sejak usia dini, Bell telah terbiasa dalam studi suara dan pendengaran. Ibu Alexander telah kehilangan pendengarannya pada usia 12 tahun. Ayah, paman, dan kakeknya bekerja sebagai pengajar untuk para tunarungu. Bisa dipastikan bahwa Bell akan mengikuti jejak keluarganya setelah menyelesaikan kuliah. Namun setelah saudara-saudaranya meninggal karena TBC, ia menarik diri dari perguruan tinggi pada tahun 1870 dan bermigrasi dengan keluarganya ke Kanada. Pada tahun 1870 itu, pada usia yang ke-24 tahun, Bell berimigrasi ke Amerika Serikat. Di sana, ia pernah mengajar di beberapa sekolah, yakni di Boston, Northam, Massachusetts, dan di Harvard. Pada awal tahun 1872, Bell bertemu dengan pengacara Boston Green Hedbord, yang kelak menjadi ayah mertuanya. Ia bekerja dengan putri Harvard yang berusia 15 tahun, yang bernama Mabel Hubbard, yang kehilangan pendengarannya pada usia 5 tahun setelah sekarat karena demam berdarah. Bell mendedikasikan hidupnya untuk membantu para tunarungu menembus keheningan yang tidak manusiawi. Bell membuka sekolah fisiologi, vokal, dan mekanika bicara di Boston. Perjalanan dari telegraf ke telepon. Baik telegraf maupun telepon, keduanya bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik melalui kabel. Pada saat itu, telegraf telah menjadi sarana komunikasi yang mapan, meskipun sistem yang sangat canggih. Saat itu, pada dasarnya, telegraf terbatas untuk menerima dan mengirim beberapa pesan. Dikarenakan pengetahuan Bell yang luas tentang sifat suara, memungkinkannya untuk membayangkan kemungkinan mentransmisikan banyak pesan melalui kabel yang sama secara bersamaan. Antara tahun 1873 dan 1874, Thomas Anders dan mertuanya Gardiner Hubbard mendanai Bell mengerjakan telegraf harmonisnya berdasarkan pada prinsip bahwa beberapa pesan atau catatan yang berbeda dapat dikirim secara bersamaan di sepanjang kawat yang sama. Selama berkarya untuk mengembangkan telegraf harmonisnya, Bell mendapat gagasan yang kemungkinan bukan hanya pesan yang dapat dikirim melalui telegraf, tetapi suara manusia itu sendiri mungkin dapat ditransmisikan melalui kabel. Karena khawatir minat ini akan memperlambat kerja Bell pada telegraf harmonis yang mereka danai, Sanders dan Harvard merekrut Thomas Watson, yang seorang tukang listrik yang terampil untuk menjaga Bell tetap pada jalurnya. Namun ketika Watson menjadi pengikut setia Bell tentang ide-ide untuk transmisi suara, orang itu sepakat untuk bekerja sama dengan Bell, menyediakan ide-ide, dan Watson melakukan pekerjaan listrik yang diperlukan untuk membawa ide-ide Bell menjadi kenyataan. Pada Oktober tahun 1874, penelitian Bell telah berkembang, tetapi tidak memberitahu Hubbard bahwa dia dan Watson mengembangkan perangkat yang akan mentransmisikan ucapan suara secara elektrik. Sementara itu, Watson mengerjakan telegraf harmonis atas desakan Hubbard dan pendukung lainnya. Pada tahun 1876, pada tanggal 7 Maret, Graham Bell mendapatkan paten untuk penemuan telepon, dan pada 3 hari setelahnya atau tanggal 10 Maret, melakukan percakapan telepon pertama dengan asistennya Thomas Watson. Lalu pada tahun 1877, pada tanggal 11 Juli, Graham Bell menikah dengan Mabel Gardiner Hubbard, salah satu muridnya yang tuli. Menjadi salah satu pendiri Bell Telephone Company. Setahun berselang, pada 8 Mei, kelahiran anak pertamanya bernama Elsie May Bell. Pada tahun 1880, Graham Bell mengembangkan fotofon atau perangkat untuk mentransmisikan suara melalui cahaya. Pada tanggal 10 Februari 1880, kelahiran anak kedua dari Graham Bell pun terjadi, yang bernama Marian Hubbard Bell. Lalu ia menerima Volta Prize dari pemerintah Prancis atas penemuan telepon. Pada tahun 1881, Graham Bell mengembangkan metal detektor untuk mencoba menemukan peluru di tubuh Presiden James A. Garfield. Lalu,
Pada 1888, Graham Bell menjadi salah satu pendiri nasional Geographic Society. 10 tahun kemudian, ia mengembangkan berbagai proyek dalam bidang aeronautika dan hidrofoil. Dan di dalam tahun 1919, ia melakukan penggilingan telepon lintas benua pertama dari New York ke San Francisco. Di 1922, pada tepatnya 2 Agustus, ia meninggal di rumahnya di Bedeck, Nova Scotia, Kanada. Dari informasi-informasi berikut ini, semoga kalian tahu ya, siapa aja sih yang berpartisipasi dalam pembuatan telepon atau sistem informasi yang selama ini kita gunakan di kehidupan sehari-hari loh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.